Bapak izin doorstop sebentar, Bapak boleh? Ya. Eh, saya mendapat kabar bahwa Pak Jokowi marah besar dikarenakan Pak Andika Perkasa berbincang dengan pelobi Amerika Serikat menjelek-jelekan Pak Jokowi dan ingin meninjau kembali hilirisasi dan IKN. Bagaimana tanggapan Bapak? Pak Jokowi marah besar, saya tidak percaya. Karena beliau orangnya bukan yang seperti Kijang, kuping Kijang, begitu keresek langsung loncat, enggak. Saya kenal betul Pak Jokowi. Permasalahannya adalah siapa itu yang memberi masukan kepada beliau. Itu justru yang harus kita pertanyakan, karena saya tidak percaya kalau Andika Perkasa, anak saya, sampai menjelek-jelekan Pak Jokowi, enggak pernah. Karena dia kan punya satu historical background, punya sejarah, latar belakang sejarah panjang hubungannya dengan Pak Jokowi. Dan saya kan ayahnya, mertuanya yang hari-hari bergaul, berhubungan. Dia sangat mengagung-agungkan dan selalu saja dengan sifatnya yang kaku dan disiplinnya yang begitu kaku, ya. Dia kalau apa katanya, pokoknya kalau Pak Jokowi saya laksanakan, kalau tidak ya. Itu udah sebegitu kesetiaannya, ya. Itu historical background, ya. Kalau sampai di Amerika Serikat ngomong begitu, saya curiga ini yang melaporkan kepada beliau ini punya kepentingan untuk dirinya, ya. Karena setiap orang kalau laporan pasti ada kepentingannya dia di situ, kan. Dan Pak Jokowi orangnya tidak bisa percaya dari hanya laporan satu orang. Menurut saya seperti biasanya beliau itu selalu mencari sumber-sumber lain yang memperkuat informasi itu. Dan juga 10 tahun lebih loh saya bergaul dekat, ya. Beliau itu nggak gampang percaya, selalu cek and recheck dan minta bukti selalu. Dan setelah itu Pak Jokowi itu negarawan, berani. Dia berani menyatakan kehendaknya, dia berani memanggil. Saya pernah ada benturan dengan sahabat saya, Luhut Panjaitan. Ada benturan karena pergaulan hidup saya. Saya dipanggil oleh Pak Jokowi, ditelepon, Pak Hendro bisa datang sini. Siapa? Pak Luhut bisa datang. Siapa? Datang kami ke istana. Dipertemukan dan beliau tanya, betul Pak Hendro ngomong begini, Pak Luhut betul ngomong begini. Tidak, Pak, kita klarifikasi begini, Pak. Itu Pak Jokowi dipanggil kita. Kalau gitu salaman, kalau nggak ada masalah, saya salaman sama Pak Luhut Panjaitan. Tidak ada masalah lagi. Itulah sifat yang saya kagumi pada Pak Jokowi. Jadi saya tidak percaya kalau Pak Jokowi hanya karena laporan seseorang terus sampai marah begitu besar katanya, ya, nggak mungkin. Ya, malah saya pikir kalian usut itu siapa yang lapor. Itu pasti ada keinginan untuk merusak Andika namanya, atau juga mungkin dijadikan senjata, satu strategi kampungan. Itu kan hoax, kan, itu kan barang yang tidak betul, kan hoax. Terus itu soal menjelek-jelekan. Kedua soal hilirisasi. Tidak, anak saya itu punya nilai-nilai moral yang dijunjung, yaitu moral nasionalisme, nilai kebangsaan. Itu hilirisasi adalah satu konsep untuk kepentingan nasional, for the sake of national interest. Tidak mungkin anak saya ngomong hilirisasi dihentikan. Apa dia orang gila? Cuma orang gila? Tidak, saya tidak percaya sama sekali. Karena hilirisasi adalah konsep brilian Pak Jokowi yang sifatnya untuk kepentingan nasional. IKN kan waktu dia panglima juga sibuk kesana kesini mencari tanah, minta ke Pak Jokowi untuk mempersiapkan pertahanan. Konsepnya itu konsep
harus merubah paradigma. Itu dia bilang tempo hari ya. Saya kira nggak ada perubahan. Andika ngomong bahwa paradigma barunya adalah tidak lagi pertahanan in-depth di darat, tapi pertahanannya itu udara dan laut. Itu yang masa tahu saya, gitu. Masa sekarang terus menghentikan IKN nggak masuk akal, gitu. Dan saya juga sudah kasih tahu memang Jakarta ini udah terlalu penuh sesak. Ya, kalau ada kritik-kritik dulu kepada Pak Jokowi, orang yang ngeritik-ngeritik itu nggak ngerti, gitu. Dan itu cuman asal bukan konsep Pak Jokowi, cuman gitu, cuma orang a priori. Tapi kalau orang yang ngerti, semua mendukung. Brazil dulu ibu kotanya Rio de Janeiro. Saya ke sana zaman itu ada konferensi bumi. Brasilia adalah ibu kota baru yang terletaknya di tengah hutan gung lewang-lewung. Jauh dari Rio de Janeiro, semua orang mengeluh, termasuk saya. Kita kan tamu-tamu negara mancanegara. Tapi lihat Brasilia sekarang, luar biasa gitu. Jadi konsep IKN adalah konsep luar biasa yang memang diawali dengan pemikirannya Bung Karno. Lalu berikutnya terkait perkembangan dinamika politik pada saat ini, Pak. Pada saat ini semakin mendekati ke Pilpres 2024, tentunya semakin panas. Adakah perkiraan dari Bapak mengenai pemenang Pilpres 2024 nanti? Ini apa nggak kepagian ini ya pertanyaannya. Tapi kalau dibatasi sampai ini hari, perkiraan saya dari kacamata intelijen. Jadi bukan dari survei ilmiah seperti halnya pada umumnya, tapi dari pengamatan saya. Intelijen biasa lihatnya di lapangan, selain dari analisa ilmiah. Di lapangan itu saya melihat konsepnya lebih tertata dengan baik, yaitu mesin politik yang digelar itu semakin mantap dan cepat sekali kemantapan itu. Golkar dan Demokrat itu digelar sebagai mesin yang nanti akan bergerak di lapangan. Tapi ada lagi yang bertanggung jawab terhadap manuver seperti kampanye-kampanye, itu dilengkapi dengan sistem administrasi, logistik, keuangan yang sangat bagus, yaitu Partai Gerindra. Dan itu bergerak sesuai dengan arahan yang pasti, sasarannya pasti. Itu strateginya saya lihat mungkin strategi sasarannya 1 putaran. Sasaran 2 putaran, kalau sampai 2 putaran, mereka juga sudah punya konsep, yaitu mesin cadangan. Mesin politik cadangan yang disiapkan adalah PAN, Bulan Bintang, dan Partai Gelora. Ini semua yang nanti siap menampung masa atau pemilihnya Anies Baswedan kalau 2 putaran. Dengan asumsi Anies Baswedan kalah, gitu. Sehingga 2 putaran mereka akan masuk semua ke sini. Tidak mungkin ke Gama. Itu analisa saya. Jadi kalau menurut perkiraan intelijen ini hari, dan kalau tidak ada perubahan yang signifikan, Prabowo, Gibran akan menang. Baik, lalu berikutnya Pak Hendro sebagai tokoh dan guru besar, Bapak sebenarnya ada di pihak mana? Saya punya prinsip. Prinsip saya, ya guru besar filsafat ya saya. Dan saya orang yang dari dulu tidak mungkin melepas prinsip ini, yaitu prinsip nasionalisme. Semua anak-anak saya, cucu saya, istri saya, terus-menerus saya
gembleng. Dan dulu Pak Jokowi juga kerap ke rumah saya. Beliau juga, saya yakin beliau sangat percaya gitu bahwa kami semua orang-orang nasionalis. Untuk seorang nasionalis, tempat berdiri saya hanya satu. Bukan pasang kaki, enggak. Pasang kaki 2, 3, enggak. Hanya pasang kaki di satu tempat, yaitu di tempat orang-orang yang nasionalis, yang berwawasan kebangsaan, yang berfilsafat hidup Pancasila. Itu. Jadi tidak betul saya pasang kaki di mana-mana, tidak. Pasang kaki hanya di satu tempat, yaitu nasionalis. Kalau yang di mana-mana itu kan kalian dan mereka, gitu. Kalau logikanya seorang yang punya idealisme kebangsaan, seorang yang berideologi Pancasila, pasti bersatu dong. Seperti Prabowo itu menyatukan diri dengan Jokowi waktu sesudah Pilpres, bersatu lagi. Mereka bersatu karena punya satu wawasan kebangsaan, punya prinsip bahwa seorang nasionalis harus satu. Kalau sekarang sampai 2, itu menurut saya itu yang salah, bukannya saya yang salah. Saya tetap berdiri di prinsip bahwa nasionalisme adalah segalanya untuk Republik Indonesia. Yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia hanyalah nasionalisme. Sebetulnya satu pertarungan itu bukan hanya pertarungan rebutan kursi aja, rebutan kekuasaan, tapi berebutan ideologi, berebutan idealisme. Antara nasionalisme dan internasionalisme itu yang betul. Bahwa kalau sampai nasionalisme sama-sama nasionalisme berbentur-benturan, itulah yang saya bilang tidak betul. Dan tidak pernah saya taruh kaki di yang internasionalisme doang, itu enggak. Jadi saya pasti di nasionalisme. Sepanjang para kontestan ini siapapun, ini kan tiga-tiganya, dia mempunyai plafon politik, itu nasionalisme, rasa kebangsaan, Pancasila pegangannya. Disitulah saya berdiri, di situ. Jadi tidak di sana sini. Saya berdiri di atas semuanya yang mempunyai ideologi dan idealisme politik. Baik, terima kasih Pak Hendro atas waktunya.